Selamat pagi Pak Wijils, kami dari kelompok 2, kami akan membahas kasus PT Bumi Karya Sentosa. Selanjutnya saya akan membahas latar belakangnya. Perusahaan PT Bumi Karya Sentosa menghadapi berbagai permasalahan serius dalam tata kelola dan etika bisnis. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan perusahaan belum berjalan secara optimal sehingga berpotensi menimbulkan berbagai risiko baik secara internal maupun eksternal. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan perusahaan, adanya konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan, serta lemahnya sistem pengawasan internal, tidak optimalnya etika bisnis. Sekian dari saya. Selanjutnya saya Valencia, saya menjelaskan identifikasi masalah. Berdasarkan kasus yang dianalisis, terdapat beberapa permasalahan utama yang menghambat terciptanya tata kelola perusahaan yang baik. Masalah ini bersifat sistematik dan berdampak pada berbagai aspek organisasi. Yang pertama adalah laporan keuangan tidak transparan, yang kedua pemilihan vendor tidak objektif, yang ketiga dominasi keluarga dalam jabatan strategis, yang keempat tidak ada pemisahan aset pribadi dan perusahaan, yang kelima tidak adanya whistleblowing system. Selanjutnya ada dampak masalah. Permasalahan yang terjadi tidak hanya berdampak pada sistem internal perusahaan, tetapi juga mempengaruhi kepercayaan pihak eksternal. Hal ini dapat menghambat keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Yang pertama, menurunnya kepercayaan stakeholder. Yang kedua, meningkatnya risiko fraud atau kecurangan. Yang ketiga, lingkungan kerja tidak kondusif. Yang keempat, karyawan takut melaporkan pelanggaran. Oke, selanjutnya saya Anissa, saya akan menjelaskan mengenai analisis GCG atau tarif. Dalam menganalisis kasus ini digunakan prinsip Good Corporate atau Governance, yaitu GCG, yang menjadi pedoman dalam pengelolaan perusahaan yang baik dan profesional. Yang pertama itu ada transparansi, yang kedua ada akuntabilitas, yang ketiga ada responsibilitas, yang keempat ada independensi, yang keempat ada fairness atau keadilan. Selanjutnya, transparansi dan akuntabilitas, yaitu penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas di perusahaan masih sangat lemah. Nah, hal ini terlihat dari kurangnya keterbukaan informasi serta tidak jelasnya tanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu adalah laporan keuangan yang tidak terbuka, yang kedua ada proses pemilihan vendor yang tidak transparan, yang ketiga tidak ada kejelasan tanggung jawab, dan yang keempat ada sistem pengawasan belum efektif. Dan selanjutnya ada responsibilitas dan independensi, yaitu perusahaan belum menjalankan tanggung jawabnya secara optimal dan masih mempengaruhi oleh kepentingan pribadi. Nah, hal ini juga bisa menghambat terciptanya keputusan yang objektif dan profesional. Yang pertama itu ada tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis, yang kedua ada pengendalian internal lemah, yang ketiga ada dipengaruhi hubungan keluarga, yang kelima ada keputusan tidak independen. Slide 8 di sini adalah fairness atau keadilan. Prinsip keadilan belum diterapkan dengan baik nih, terutama dalam perlakuan pada karyawan. Tidak adanya perlindungan ini membuat lingkungan kerja menjadi tidak sehat. Pertama, tidak adanya saluran pelaporan secara rasmi. Yang kedua, karyawan juga tidak dapat perlindungan. Dan yang ketiga, perlakuan tidak adil itu bisa terjadi. Dan yang terakhir dan yang keempat ini adalah menurunkan motivasi kerja bagi karyawan. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas kelemahan atau Code of Conduct atau COC. Jadi COC ini seharusnya menjadi pedoman perilaku dalam perusahaan. Namun kasus ini belum berjalan efektif karena hanya bersifat formalitas saja ya. Jadi tidak dilaksanakan dengan betul-betul. Lalu tidak diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari. Di sini juga kurang sosialisasi atau pendekatan pada karyawan, lalu juga tidak ada sanksi yang tegas, dan juga tidak ada monitoring serta evaluasi. Dan terakhir di sini adalah budaya etika yang tidak terbentuk dengan baik. Sekian. Kenalkan, nama saya Jonathan Tamis. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kelemahan Code of Conduct. Pertama-tama, Code of Conduct atau COC seharusnya menjadi pedoman perilaku dalam perusahaan, namun dalam kasus ini belum berjalan efektif karena hanya bersifat formalitas.
Pertama, tidak diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari. Kedua, kurangnya sosialisasi pada karyawan. Ketiga, tidak ada sanksi tegas. Keempat, tidak ada monitoring atau evaluasi. Kelima, budaya etika tidak terbentuk. Kedua, rekomendasi. Untungnya, mengetahui kondisi perusahaan diperlukan langkah strategis yang menyeluruh agar tata kelola dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Pertama-tama, caranya adalah rekonstruksi organisasi. Kedua, libatkan profesional independen. Ketiga, tingkatkan transparansi laporan keuangan. Keempat, perkuat kode of conduct atau COC. Kelima, ada terapkan wishbounding system. Dan terakhir ada perjelas kebijakan konflik kepentingan. Yang saya akan jelasin yang terakhir ini rekomendasi juga, tapi secara keseluruhan permasalahan yang terjadi menunjukkan lemahnya penerapan good corporate governance dalam perusahaan. Oleh karena itu diperlukan perbaikan menyeluruh, baik dari sisi sistem maupun budaya organisasi. Yang pertama, GCG belum diterapkan dengan baik. Kedua, banyak konflik kepentingan. Ketiga, COC tidak berjalan efektif. Keempat, tidak adanya wishbounding system. Kelima, perlu perbaikan berkelanjutan. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Oke, jadi itu video presentasi kami dari kelompok 2. Selamat menikmati. Terima kasih. Dadah.